Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana perjumpaan kita ini dalam rangka syiar Islam. Kalau saya ini menganggap saya ini silaturahim. Dan memang saya juga termasuk jamaah di sini. Jadi saya jamaah di Masjid Husnuddin dekat rumah. Saya di Perdos rumah saya. Saya jamaah juga, jadi ada 3. Saya tertarik sekali dengan pertemuan-pertemuan kita seperti sekarang ini. Karena ini pertemuan ini adalah sangat penting sekali, terutama dalam rangka untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah, dan terutama kita ini mencari kebenaran di dalam beragama. Kenapa saya katakan demikian? Kita lihat situasinya sekarang di Indonesia. Untuk mendapatkan seorang untuk salat khusyuk sulit sekali. Untuk mendapatkan orang-orang yang bisa mengikuti akhlak Rasulullah susah sekali. Sehingga apa yang terjadi? Inilah yang perlu kita gali, perlu kita. Para jamaah yang berbahagia, saya ingin menyampaikan bahwa ada satu surat Hud ayat 2. Saya bacakan ya, surat Hud ayat 2. Artinya saja. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira darinya untukmu. Ini para jamaah yang berbahagia. Ini dari zaman Rasulullah. Ini juga dibawakan oleh Rasulullah. Yaitu Allah mengutus Rasulullah ke bumi ini selaku pemberi peringatan dan pembawa berita gembira. Tetapi setelah saya evaluasi, memang poin yang pertama, pembawa peringatan itu berhasil dengan baik. Nyatanya bagaimana? Setiap hari Jumat itu kan disampaikan oleh para ulama, para ustaz. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa antum. Itu kan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kau mati sebelum kau menjadi orang yang beriman. Nah, ini berhasil. Berhasil, kita akui berhasil. Tetapi aplikasinya bagaimana? Penerapannya bagaimana? Andai kata ini berhasil, apa yang terjadi? Tidak ada itu korupsi. Tidak ada berita hoaks. Tidak. Karena semua yang mengamalkan ini, kita ambil contoh para sahabat. Begitu sahabat takutnya kepada Allah, sampai-sampai yang abu-abu pun dia hindari. Apalagi yang hitam. Ya kan? Tapi kenapa sekarang bisa begini? Kenapa? Inilah perlu kita cari. Padahal di sini, poin yang kedua, Rasulullah selalu pembawa berita gembira. Allah sudah mengatakan, apa yang dimaksud pembawa berita gembira? Kalau kamu melaksanakan perintah Allah, maka insya Allah kamu akan gembira, kamu akan bahagia, kamu akan senang. Insya Allah tidak akan sakit. Sejahtera. Ini janji Allah.
Tetapi gimana? Apa yang diperintahkan oleh Allah memang sampai kepada umat, tapi bagaimana? Tidak diamalkan. Tidak diamalkan. Ini masalah. Makanya kita salahnya di mana? Sedangkan Rasulullah kita lihat, kenapa bisa dia berhasil? Sedangkan ilmunya ini juga kita pakai. Setelah saya lihat, rupanya ilmunya itu yang kita gunakan, yang kita praktekkan baru sebagian, tidak lengkap. Sedangkan kalau kita ikut Rasulullah, insya Allah, sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam surah Hud ayat 2, Rasulullah sebagai pemberi peringatan, apa yang diperingatkan? Yang diperingatkan itu ialah perintah Allah sesuai surat Al-Baqarah ayat 131, 132, 133. Allah bersabda, berfirman, "Hai Ibrahim, berserah dirilah." Ibrahim mengatakan, "Saya berserah diri ya Allah, beserta seluruh alam." Kata-kata ini diteruskan kepada anak cucunya, Ismail, Ishak, Yakub. Yakub juga menyampaikan seterusnya. Dan kepada Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga sudah menyampaikan sampai kepada kita. Islam, apa arti daripada Islam? Islam itu berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud berserah diri di sini yaitu pertama, akan melaksanakan semua perintah Allah sepenuhnya, akan menjauhi sebuah larangan sepenuhnya, dan akan menerima takdir, baik takdir buruk maupun takdir baik. Itu akan diterima semua. Nah, tetapi kenyataannya bagaimana? Kalau ada takdir yang baik, kita terima. Tapi kalau ada takdir yang buruk, kita tendang. Ini salahnya. Waktu Rasulullah dulu tidak. Tapi kita, inilah Bapak-Bapak. Jadi saya sendiri, memang terus terang saya ini baru 2 tahun. Saya belajar. Dan syukur alhamdulillah. Utamanya akhlak Rasulullah itu yang jadi dengan kata lain, mau tidak mau kita harus berusaha semaksimal mungkin. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turun ke bumi ini, apa yang beliau katakan di dalam sunnah Rasulullah? Saya diutus ke bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Untuk menyempurnakan akhlak. Tapi bagaimana akhlak yang mana yang disempurnakan? Ini yang perlu kita cari. Kenapa sampai bisa terjadi demikian? Jadi saya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para jamaah, saya boleh dikata sangat prihatin. Olehnya itu saya ini banyak berkeliling masjid-masjid. Apa yang saya kunjungi? Yaitu saya berdialog para ustaz, para ulama mengenai hal ini. Termasuk di masjid ini, kalau saya tidak salah, seringnya. Dan semua jamaah. Kalau saya bertemu, apalagi dakwah sesuai Rasul, saya biasa katakan, apa Bapak sudah ikuti dakwah sesuai Rasulullah? Dan itu mudah kalau kita mengikuti. Mudah. Nah kemudian daripada itu Bapak-Bapak sekalian. Sesuai janji Allah.
di dalam surat Al-Baqarah ayat 112. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah, kepada Tuhan sepenuhnya, dan dia berbuat baik, maka pahalanya di sisi Tuhannya, dan dia sudah tidak akan merasa takut, dan dia tidak akan merasa sedih. Ini janji Allah. Kalau kita tepati. Dan ini saya sudah buktikan Bapak-Bapak, sudah 2 tahun ini saya jalani. Betul apa yang dikatakan Allah, betul. Ini saya sudah 2 tahun saya praktekkan. Makanya itu saya ini suaranya baru sekarang saya sadar. Kenapa bukan dari dulu saya lakukan berserah diri kepada Allah. Karena saya ini di dalam pengalaman saya sudah banyak kena masalah. Akibat saya tidak berserah diri. Berserah diri juga. Tetapi yang baik-baik saya ambil. Yang kurang baik saya tendang. Seperti ditipu misalnya. Saya pernah ditipu. Akibat saya ditipu. Sekitar tahun 1980. Itu sudah jauh. Yaitu mau beli kapling. Waktu itu 1 juta. Harga kapling itu. Saya bayar 200.000 uang muka. Begitu jadi surat-suratnya. Saya mau bayar. Orangnya tidak mau. Apa yang dia bilang? Saya tidak mau jual lagi. Coba bayangkan. Sampai-sampai waktu itu ada kawan. Kebetulan pengacara. Saya sampaikan. Disurati. Datang ke rumah saya mencak-mencak. Marah. 3 hari 3 malam saya tidak tidur. Coba. Itu akibat kerasan tendang yang seharusnya pada saya sabar. Hanya karena waktu itu saya belum tahu. Yang kedua. Saya pernah dulu sekitar tahun 1990. Anak saya kehilangan arloji kesayangan. Kemudian pada saat itu saya tidak mau terima. Saya cari. Terus ada yang dicurigai itu. Rupanya yang curigai itu dia buang ke solokan jam itu. Baru dia dituduh, dia tuduh kepada orang lain. Keluarga saya lagi hampir terjadi. Seharusnya pada saya sabar. Apa sih anunya itu? Itulah. Jadi saya ini banyak pengalaman. Syukur Allah sekarang saya sudah. Apapun yang saya terima. Baik berita ini. Dan selama saya menjalani. Yaitu program untuk berserah diri ini memang banyak ujian-ujian. Tapi syukur sudah 2 tahun saya bisa jalani dengan baik. Itulah berserah diri. Jadi saya ulangi lagi pesan Allah. Rasulullah sebagai pembawa berita gembira dari Tuhannya untuk hambanya. Saya saksikan kalau ini dilaksanakan, kita ikuti, insya Allah kita akan sehat, kita akan damai, kita akan sejahtera. Ini Bapak-Bapak sekalian. Dan mudah-mudahan saya bisa tetap. Makanya ini saya ingin bagi kepada Bapak-Bapak sekalian. Saya ingin bagi. Berserah dirilah. Karena kalau Bapak-Bapak sekalian tidak berserah diri, tahu enggak apa arti beriman? Apa arti bertakwa? Apa arti berserah diri? Orang yang beriman itu, orang yang bertakwa itu, ciri-cirinya sholatnya khusyuk. Dia mengikuti akhlak Rasulullah. Berdiri, duduk, sambil berbaring, selalu mengingat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Apa kita sudah seperti itu? Nah, kalau belum seperti itu, kita cari, ya bagaimana caranya agar seperti itu? Caranya mudah. Bergurulah kepada orang yang sudah sampai kepada Rasulullah. Rasul sudah tidak ada kan? Rasulullah kan ada pewarisnya. Siapa pewarisnya itu Rasulullah? Itulah dikatakan mursyid. Mursyid. Ciri-ciri daripada mursyid ada 3. Yang pertama, seorang mursyid harus bisa menyembuhkan penyakit buta. Ciri yang kedua, harus bisa menyembuhkan penyakit kulit. Yang ketiga, harus bisa menghidupkan orang yang mati. Nah, apa yang saya katakan ini adalah kata-kata perumpamaan. Sesuai surat Al-Baqarah ayat 26. Saya bacakan bapak-bapak sekalian. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau lebih kecil daripada itu. Adapun orang-orang yang beriman mengetahui bahwa itu kebenaran dari Tuhannya. Akan tetapi orang-orang yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan. Dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberi petunjuk. Namun tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang yang fasik. Orang yang fasik itu maksudnya bapak-bapak sekalian, yaitu orang-orang yang keluar dari ketaatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kenapa sampai banyak biasa terjadi kesalahpahaman di masyarakat? Ini karena tidak mendalami ayat ini. Karena di dalam Al-Quran itu, Al-Quran isinya, itu banyak kata-kata perumpamaan. Kalau kita baca, memang syariat itu. Sebagai contoh, apa yang dimaksud dengan, ini kan yang saya katakan tadi bahwa ciri-ciri daripada seorang mursyid, yaitu bisa menyembuhkan penyakit buta. Ini sebenarnya dulu Nabi Isa alaihissalam diberikan oleh Allah merupakan mukjizat yang ketiga ini. Memang pada saat itu beliau bisa menyembuhkan penyakit buta. Bisa menghidupkan orang mati. Menyembuhkan. Tetapi sebenarnya itu syariatnya. Tapi sebenarnya hakikatnya sehubungan dengan surat Al-Baqarah ayat 26 ini, bahwa Allah membuat perumpamaan. Itu maksudnya itu seorang mursyid harus bisa menyembuhkan penyakit buta. Yang disembuhkan bukanlah kedua matanya ini. Kalau ini kedua mata, yang sembuhkan siapa? Dokter. Tapi yang disembuhkan yang mana? Penyakit. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita ini tadinya itu ada dua penglihatan kita. Satu penglihatan mata hati, mata kalbu. Satu penglihatan kedua mata. Setelah lahir ke dunia ini, kita buat dosa. Penglihatan kita, mata hati, itu tertutup alias buta. Nah, ini seorang mursyid harus bisa membuat mata kita yang buta melihat kembali. Nah, yang kedua, seorang mursyid harus bisa mengobati penyakit kulit. Selama ini kita beragama. Kita baca Al-Quran. Yang kita kuasai adalah kulitnya.
kulitnya. Sehingga apa yang terjadi? Padahal Al-Quran dibuat oleh Allah, agama dibuat oleh Allah untuk apa? Agar kita sholat khusyuk, agar terhindar perbuatan kita nahi mungkar yang jadi oleh kita. Al-Quran dibuat gunanya untuk apa Al-Quran? Agar kita peduli kepada orang lain, peduli kepada lingkungan, peduli kepada alam semesta. Itu kegunaannya. Peduli kepada orang lain, kita berusaha semaksimal mungkin agar kita bisa membantu fakir miskin, membantu anak kita agar bisa membantu istri kita, membantu orang tua kita. Itu peduli kepada orang lain. Tapi kalau kita cuma mengaji saja, tapi kita tidak tahu artinya, akhirnya kita tidak. Padahal setiap ayat di dalam Al-Quran itu mengandung makna, mengandung arti yang sangat banyak sekali. Jadi dengan adanya kita mempelajari Al-Quran dengan baik, baca dengan baik, artinya, maksudnya, termasuk tujuannya, termasuk aplikasinya, insya Allah itulah yang dimaksud dengan Allah. Kemudian menghidupkan orang mati. Di dalam surat Al-Qiyamah ayat 40. Di situ menyatakan bahwa Allah bisa menghidupkan orang mati. Yang dihidupkan ini adalah kata-kata simbolik, kata-kata perumpamaan. Maksudnya itu yang dihidupkan bukan orang matinya. Memang pada saat Nabi Isa bisa pada saat itu. Tapi arti daripada ini kata yaitu yang dihidupkan adalah kesadaran kita yang mati. Jiwa kita yang mati. Rohani kita yang mati. Ini yang dihidupkan. Mati itu kalau jauh dari Allah. Tidak sholat. Maksiat terus. Ini jauh dari Allah. Mabuk-mabukan. Inilah seorang mursyid harus bisa menyembuhkan orang yang berpenyakit. Ego jahat. Pikiran negatif. Jadi sampah masyarakat. Mengganggu orang lain. Ini yang dihidupkan bapak-bapak sekalian. Ini yang dihidupkan. Olehnya itu. Mumpung kita masih hidup. Tahukah bapak-bapak ibu sekalian. Bahwa kita sekarang ini. Termasuk si mata satu. Maksudnya bagaimana? Sesuai surat Al-Isra ayat 72. Barang siapa yang buta hatinya di dunia ini. Lebih buta lagi hatinya di akhirat kelak. Dan dia tidak akan melihat kebenaran dan kebesaran dari Allah. Kita termasuk. Hanya di sini. Orang yang buta hatinya. Jadi sejak dalam kita di dalam kandungan ibu. Itu mata hati kita melihat. Begitu lahir ke dunia ini. Masih melihat. Tapi begitu kita buat dosa. Mulailah saat itu tertutup. Nah, memang pada awalnya masih tipis. Kalau masih tipis hijab kita, insya Allah masih bisa melihat kebenaran. Allah bisa membisiki kebenaran. Tapi kalau sudah kita perlu dosa, hijab kita sudah tebal, tidak akan melihat lagi kebenaran. Itulah contoh-contoh daripada para koruptor. Itu mata hatinya, hijabnya itu sudah tebal, sudah berkarat. Yang suka buat hoax, itu juga termasuk di dalamnya. Karena kalau hijab kita tipis,
mata hati kita masih tipis, insya Allah Allah masih bisa membisiki kebenaran dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti makanya itu, mumpun kita masih hidup di dunia ini, napas kita masih ada, usahakanlah agar mata hati kita ini melihat kembali, terbuka kembali, terbuka. Seperti yang dicontohkan para nabi, para orang saleh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terbuka mata hatinya, terbuka mata kalbunya pada saat beliau menyepi di Gua Hira. Di dalam cerita surat Al-Kahfi, 7 pemuda di dalam gua, beliau terbuka mata hatinya pada saat menyepi ke dalam gua. Ya, saya kira inilah yang saya sampaikan Bapak-Bapak sekalian. Mungkin barangkali ada yang kurang jelas, bisa ditanya. Namun demikian terlebih dahulu saya katakan bahwa saya ini masih termasuk Bani Israel. Bani Israel itu orang-orang yang berjalan menuju Tuhan. Itu dalam bahasa Ibrani. Jadi kalau biasa kita lihat di Al-Quran Bani Israel, itu maksud Bani Israel itu jamaah daripada Nabi Musa yang mencari ilmu yang benar. Jadi Bani Israel orang-orang yang berjalan menuju Tuhan. Israel diberikan kepada Nabi Yakub karena pada saat itu semalaman dia bergulat dengan Tuhan. Maksudnya bergulat itu pada mata kalbunya akan terbuka, bersikir mengingat Allah setinggi-tingginya. Sampai terbuka mata kalbunya. Itu dikatakan beliau Israel. Orang berjalan menuju Tuhan. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Dari penjelasan Ustaz ini saya menyadari bahwa Ustaz ini sudah menjalani aslamah. Artinya berserah diri kepada Allah. Dan Ustaz mengatakan tadi, kenapa di saat ini bukan dari dulu. Tapi itulah jalannya memang begitu. Karena ditentukan, akhir itu ditentukan, bukan awal. Jadi yang penting di masa akhir. Ya. Dan agama itu memang bukan hanya dibaca, didiskusikan, tapi dialami. Dan Bapak ini mengalami. Ya. Seperti pengalamannya dulu itu, alhamdulillah. Jadi memang sabar itu adalah innallaha ma'as-sabirin. Makamnya Allah di situ. Jadi kalau kita menghendaki bersama Allah, makamnya di situ. Ya pakai maaf bersama. Innallaha ma'as-sabirin. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak pencerahannya Ustaz. Dan saya kembali kepada masalah sabar dan hak. Jadi sebenarnya Bapak saat itu berhak juga untuk menuntut. Tapi sabar lebih baik. Itu. Dan sekarang sudah pasti memilih sabar lebih baik. Itu bagus sekali. Kemudian kenapa terjadi masalah sekarang ini loh beragama? Karena orang-orang tidak mengalami agama. Jadi ada pakar agama, ada praktisi agama. Yang banyak sekarang pakar agama, tapi bukan praktisi agama. Dan Bapak ini sudah menjalaninya sebagai pakar agama. Dan dikatakan di situ pada surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu uddu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara utuh. Kita banyak ini setengah-setengah. Jadi ini dihendaki masuk secara kafah. Dan aslama itu berasal dari kata berserah diri. Ya. Dari semua makhluk berserah diri. Daun itu berserah diri atau muslim. Dia mulai hijau muda, hijau tua, kuning, coklat, dan jatuh. Itu berserah diri. Semua planet berputar dari kanan ke kiri. Tidak ada kiri kanan itu. Bumi juga berputar kanan ke kiri. Jadi semua makhluk Allah ini patuh. Binatang berserah pada nafsunya. Hanya 2 makhluk yang berpotensi untuk ingkar. Jin dan manusia.
Ya mudah-mudahan kita mengikuti jejak Ustaz, termasuk orang-orang berserah diri, karena kita terbang dengan dua sayap. Yang kanan ini kita syukur, tantangan itu kita sabar. Saya kira itu dari saya, mungkin dari teman lain ada juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama-tama dulu kami ucapkan banyak terima kasih karena Bapak Ustadz sudah bersedia hadir di majelis kami. Ya, kemudian yang kami mau tanyakan itu tadi, yang mencari kebenaran. Ya, ada semacam survei Ustadz di salah satu daerah itu mengatakan survei ini berkesimpulan 3 hal tentang cara orang beragama. Nah, 40% itu mengatakan bahwa banyak orang yang menjadi fanatik begitu. Maksudnya dia menempuh salah satu cara beragama atau salah satu organisasi agama, kemudian dia menjadi fanatik. Nah, ini 40%. Ada juga 40% yang sama sekali meninggalkan agama. Mereka ini yang karena kesibukan, karena macam-macam alasan apa, sehingga hidupnya itu sama sekali tidak diwarnai oleh agama. Nah, ini dan hanya sekitar 20% yang katanya yang istilahnya beragama itu ya tidak fanatik begitu. Nah, ini juga yang saya mau tanyakan sama Ustadz. Mungkin ada pengalaman karena selama mungkin tadi berserah diri, ya apakah mungkin pernah karena biasanya itu organisasi agama itu dia cenderung menyalahkan yang lain, ya merasa dia yang benar, selain dirinya, selain organisasinya salah. Nah, ini kan yang jadi masalah. Jadi kita ini tadi yang mungkin 40% itu yang sama sekali tidak mau beragama. Karena tadi bahwasanya kita masuk di sini disalahkan, kita masuk di sini juga disalahkan, kita masuk di sini sekali tinggalkan saja. Nah, jadi mungkin ada pengalaman dari Ustadz mengenai fanatisme beragama ini. Iya, mungkin itu saja. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa memang apa yang dikatakan itu benar, bahwa kita di dalam menuntut ilmu, pengaruh-pengaruh daripada seorang ustaz itu pasti ada yang jadi pengikut yang setia, ada yang pengikut biasa-biasa, ada yang kurang. Pada umumnya begitu. Tetapi namun di sini mumpun kita masih bernapas, saya ingatkan, coba koreksi diri, apa kita sudah termasuk orang yang beriman? Ciri-ciri dari orang beriman bertakwa, kalau sholat khusyuk, mengikuti akhlak Rasulullah, berdiri, duduk, berbaring, selalu mengingat Allah. Ini rata-rata saya berkeliling masjid, mengunjungi ustaz ulama, ini saya tanya kepada mereka. Utamanya di Al-Markas, bisa ditanya di Al-Markas. Banyak para ustaz, begitu selesai memberikan, saya tanya, ustaz tadi yang
ceramahkan itu sesuai sunnah Rasulullah. Iya betul. Bagus Ustaz. Bagus. Ustaz yang bisa merubah Indonesia ini. Tapi saya ingin tanya, Ustaz sendiri apa sudah lakukan? Iya. Sekarang saya tanya, Ustaz kalau disinggung tidak tersinggung enggak? Ustaz kalau difitnah tidak marah enggak? Ustaz kalau dilempari batu tidak marah enggak? Rata-rata mereka mengatakan, jangan dulu. Jadi saya katakan, Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah difitnah sabar. Disinggung sabar. Bahkan dilempari batu sabar. Kenapa sabar? Karena ini perintah Allah. Sesuai surat Al-Baqarah ayat 131. Jadi kita harus sabar, sabar, sabar. Dan kalau kita sabar, kita kan dapat manfaatnya juga. Damai, sejahtera, sehat. Rasulullah lihat-lihat. Rasulullah berserah diri. Boleh kata Rasulullah tidak pernah sakit. Tidak pernah. Bahagia terus bahagia. Nah itulah contoh orang yang bersabar. Jadi apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kalau kau mengikuti petunjuk saya, perintah saya jamin Anda akan berbahagia. Dan saya pribadi ini sudah melaksanakannya. Nah, untuk menjadi bisa sholat khusyuk, mengikuti alat Rasulullah, saya juga tadinya susah. Sampai umur 72 tahun, saya belajar dari para ustadz, para ulama. Tidak bisa ikuti alat Rasulullah. Tapi begitu saya berguru kepada pewaris daripada Imam Al-Ghazali, dia berikan petunjuk kepada saya bagaimana caranya. Saya ikuti. Syukur alhamdulillah. Bahkan keberadaan saya di sini juga dalam rangka mengikuti petunjuk daripada pewaris daripada Imam, bahwa kalau kita ingin sholat khusyuk, kita ingin mengikuti arah Rasulullah, harus berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Itu saya terus berbuat baik. Ini dilakukan oleh Rasulullah. Sebelum Rasulullah dilantik jadi nabi, usia 40 tahun, apa yang beliau lakukan? Berbuat baik terus, berbuat baik terus. Coba bayangkan Rasulullah. Beliau kawin usia 25 tahun. Beliau kaya, istrinya juga kaya, iya kan? Itu kekayaan digunakan untuk buat kebaikan. Kebaikan-kebaikan. Membantu fakir miskin. Membantu lingkungan. Nah, tepat menjelang pencarian Tuhan yang terakhir, itulah beliau menyepi. Merenung ke Gua Hira. Nah, seharusnya ini juga kita lakukan. Jadi saya nih berada di sini dalam rangka belajar. Mudah-mudahan Bapak-Bapak sekalian, insya Allah kalau kita berkinang keras, insya Allah bisa. Satu kekurangan kita, kalau ditanya, tidak ikut akhlak Rasulullah, itu kan Nabi. Sekarang bukan Nabi. Itu salahnya. Itu para wali, para orang saleh kenapa bisa ikuti? Karena dia so konsisten ikuti Rasulullah. Para sahabat kenapa bisa? Kita terlalu cepat. Apa seakan-akan kita tidak mampu. Akhirnya ginilah jadinya. Jadi saran saya, apa yang dikatakan Rasulullah, ikuti saya. Dan syukur
Saya sekarang Pak, kalau sholat, syukur alhamdulillah, ada kalian saya bisa menitikkan air mata. Maka itu saya itu rata-rata kalau saya sholat, saya siap tisu di. Karena kalau sementara sholat keluar air mata, ini ingus ini. Ya, saya kira demikianlah tambahan. Ada benarnya dari Allah. Dan kita berusaha mencari ilmu kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin mencari, insya Allah bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.